Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Smart ASN. Kak, ada yang nanya nih, kenapa literasi digital sangat diperlukan dalam mewujudkan Smart ASN? Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM bertalenta digital, literasi digital sangat berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai saja. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, serta menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi informasi untuk pekerjaan yang layak, dan wirausaha. Kompetisi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan dalam menggunakan media digital atau digital skill, tetapi juga dilihat dari budaya digital, etis digital, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. 1. Digital skill adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan mengoperasikan perangkat lunak ataupun perangkat keras TIK dan sistem operasi digitalnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Digital culture adalah kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, serta digitalisasi kebudayaan dengan pemanfaatan TIK. Yang ketiga, etika digital, yaitu kemampuan dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, mempertimbangkan, serta mengembangkan etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah digital safety. Digital safety adalah kemampuan dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran atas perlindungan data pribadi dan keamanan berdigital dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, percepatan transformasi digital yang berkelanjutan menjadi salah satu elemen kunci dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini. Percepatan ini sekaligus mendorong Indonesia menjadi bangsa yang lebih tangguh dan berdaya. Selanjutnya, etika bermedia sosial. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia sosial. Di antaranya, yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Ini bukan hanya jumlahnya saja yang bertambah, tetapi durasi penggunaannya pun juga meningkat drastis. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan instan, menyediakan kesempatan akses yang tak terbatas dan big data, telah mengubah perilaku masyarakat Indonesia dari segala hal, mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, dan kolaborasi. Yang ketiga, intensi orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 sekarang ini menyebabkan intensi orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan isu dan gesekan. Semua ini tidak terlepas dari situasi di mana orang berkumpul di media digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, lanskap digital, internet, dan dunia maya. Lanskap digital adalah sebutan kolektif dari jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa adanya perangkat ini. Selanjutnya, etika berinternet atau netiquette. Etika merupakan sistem nilai ataupun norma moral yang dipegang teguh oleh seseorang ataupun kelompok dalam mengatur tingkah laku. Sedangkan etiket adalah tata cara individu dalam berinteraksi dengan individu lain atau masyarakat. Etika berinternet atau netiquette. Yang pertama, jangan menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. 3. Memperlakukan email seperti pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam meneruskan email kepada orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan tidak sembarangan dalam menggunakan format HTML. Yang keenam, jangan mengirimkan file besar kepada orang lain sebelum persetujuan dari yang bersangkutan. Selanjutnya, etiket berinternet, diantaranya menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan,
tidak menggunakan huruf kapital semua. Biasakan untuk menulis subjek untuk mempermudah penerima pesan. Tidak mengirim email berupa pesan berantai ataupun spam kepada orang lain, menghargai hak cipta orang lain dan menghargai privasi orang lain, dan jangan menggunakan kata-kata yang jorok dan vulgar. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital yang menyasar kepada pengguna internet yang substansinya mengarah kepada penyebaran kebencian dan permusuhan baik antar suku, ras, dan agama. Contohnya penyebaran hoax, cyberbullying, dan hate speech. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.